bisa di-show begitu. Oke, bisa dimulai ya dari awal. Salam seperti itu ya. Baik, fokus silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam. Bapak Barja. Saya Zakil Faridi dengan NIM 67011184045 ini mempresentasikan mengenai revisi dari sidang prekakhir saya yang berjudul aplikasi penghafal Al-Quran dengan konsep media sosial berbasis web. Pertama-tama, dosen pembimbing satu saya itu Ibu Suryati Ningsih, STMT OCACHT, sedangkan dosen pembimbing dua saya itu Bapak Pramuko Aji, STMT. Lanjut ke slide kedua. Di sini terdapat informasi mengenai dosen-dosen menguji saya, yaitu dosen menguji satu saya merupakan Bapak Muhammad Farid Sanjaya, STMT OCA. Lalu untuk dosen penguji kedua saya itu Ibu Mutia Kona'a, SPSI MPSI. Kita masuk kepada bab 1. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu apa itu aplikasi MyPoku. Aplikasi MyPoku ini adalah aplikasi menghafal Al-Quran yang mengambil referensi dari suatu komunitas menghafal Al-Quran yang berada di Bandung, yang berada di kota dan kabupaten Bandung, yang bernama Hafiz on the Street atau dapat disingkat HOTS. Komunitas menghafal Al-Quran ini atau komunitas HOTS ini sudah memiliki anggota sebanyak 27.000 di tahun 2017. Namun dengan anggota sebanyak itu, sistem pengelolaan datanya tuh masih cukup konvensional dan kurang canggih. Jadi maka dari itu dijadikanlah komunitas tersebut menjadi latar belakang untuk prekakhir ini. Kita masuk latar belakangnya, yaitu poin pertama, sistem pengelolaan data masih manual menggunakan buku catatan dan Microsoft Excel. Di sini maksudnya sistem pengelolaan data itu komunitas penghafal Al-Quran atau komunitas HOTS itu masih menggunakan buku catatan dan Microsoft Excel untuk mengelola seluruh datanya. Kan datanya itu cukup banyak seperti data penghafal, mentor, grup hafalan, dan lain-lain. Lalu ada poin kedua, yaitu sedikitnya pengawasan data. Ini berhubung ke poin pertama, yaitu sistem pengelolaan data yang masih manual. Maka dari itu, karena manual itu, pengawasan datanya tuh masih sedikit. Dan karena sedikitnya pengawasan data, pernah terjadi sebuah tragedi bahwa ribuan data dari komunitas HOTS ini hilang dikarenakan human error. Lalu pada poin ketiga, kurangnya materi Islami yang bersifat umum dan pengumuman dari admin untuk diakses oleh penghafal dan mentor. Di sini tuh maksudnya penghafal dan mentor di komunitas HOTS ini merasa kurang apabila materi Islaminya hanya dibagikan dari mentor. Lalu dikarenakan seluruh kegiatan hafalannya itu masih menggunakan layanan ruang obrolan grup atau grup chat di sosial media seperti WhatsApp group atau Telegram group. Maka dari itu kan kegiatannya banyak tuh. Jadi kayak ada chat-chat atau obrolan yang masuk tuh banyak. Jadi otomatis penghafal dan mentor itu rasa kurang apabila materinya hanya dari mentor. Lalu pengumuman dari admin komunitas HOTS itu akan menjadi sulit untuk dilihat atau sulit untuk diakses dikarenakan banyaknya kegiatan yang terjadi di ruang obrolan grup tersebut. Lalu kita masuk ke rumusan masalah. Poin pertamanya itu adalah bagaimana proses admin dalam mengelola dan mengawasi pengguna yang sudah ada saat ini. Lalu poin kedua, bagaimana proses admin dalam membantu kegiatan edukasi Islami dalam aplikasi penghafal Quran berkonsep sosial media berbasis web. Lalu pada poin ketiga itu, bagaimana solusi untuk mengatasi masalah dalam pengelolaan dan pengawasan data-data penghafal, mentor, postingan atau unggahan, pengumuman, dan masalah banyaknya kegiatan yang harus admin lakukan secara daring. Dikarenakan rumusan-rumusan masalah tadi,
maka dijawablah di dalam bagian tujuan pembuatan aplikasi ini. Jadi tujuan-tujuan dalam pembuatan aplikasi ini adalah membuat aplikasi penghafal Al-Quran yang berfokus kepada modul pengawasan, pengelolaan data master, unggah materi umum, dan to-do list admin yang memiliki fungsionalitas seperti pengelolaan pengguna. Pengguna ini ada lebih dari satu jenis. Jadi ada pengguna yang sebagai penghafal, mentor, dan grup hafalan. Lalu di dalam fungsionalitas pengelolaan pengguna-pengguna ini, kita sebagai admin dapat melihat detail akun mereka, mengaktifkan akunnya, menonaktifkan akun, lalu memverifikasi akun ini khusus untuk akun mentor, dan menghapus akun tersebut. Lalu pada poin kedua, kita di aplikasi ini memiliki fungsionalitas pengumuman. Lalu unggah materi Islami yang bersifat umum atau general yang nantinya dapat diakses oleh pengguna aplikasi, penghafal, dan mentor, dan to-do list admin untuk melacak kegiatan-kegiatan apa saja yang harus admin lakukan secara daring. Lalu pada poin ketiga, pengawasan dan pengelolaan data master, unggah materi umum, dan to-do list admin agar dapat mengelola seluruh data dalam aplikasi untuk mendukung efisiensi dan efektivitas kegiatan admin. Termasuk ke use case diagram. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu use case diagram terlebih dahulu. Use case diagram adalah sebuah diagram yang menjelaskan tentang apa saja fungsionalitas sistem dan siapa saja yang aktor-aktor atau jenis pengguna yang dapat mengakses fungsionalitas tersebut. Di dalam use case diagram ini memiliki beberapa simbol. Yang pertama itu adalah aktor. Aktor ini digambarkan dengan simbol seperti orang yang merupakan abstraksi dari pengguna-pengguna yang diharapkan oleh sistem. Jadi untuk aplikasi ini diharapkan penggunanya ada 3 jenis, yaitu admin, penghafal, dan mentor. Lalu kita untuk yang simbol oval berwarna kuning tersebut itu adalah use case. Use case itu adalah abstraksi dari fungsionalitas yang diharapkan oleh sistem. Lalu untuk garis-garisnya ini adalah relasi. Relasi ini memiliki banyak jenis. Relasi itu hanya sebagai penghubung antara aktor dengan use case. Jadi jenis-jenis relasi ini ada 3, yaitu asosiasi, include, dan extend. Yang saya gunakan untuk sistem aplikasi ini adalah hanya yang asosiasi. Sedangkan yang relasi include dan extend digunakan di dalam use case diagram yang untuk diagram yang seluruh modul aplikasi. Dapat dilihat untuk di use case diagram aplikasi ini terdapat 11 use case yang kebanyakan dari use case itu dapat diakses oleh admin. Jadi admin di sini dapat terlihat dapat mengakses posting materi Islami yang bersifat general atau umum, lalu use case kelola penghafal, kelola akun mentor, kelola profil admin, kelola grup hafalan, kelola postingan penghafal dan mentor, kelola postingan materi Islami yang bersifat umum, mengelola daftar kegiatan admin atau to-do list, dan membuat atau mengelola dan aktor yang penghafal dan mentor itu hanya dapat mengakses 2 buah use case, yaitu akses pengumuman dari admin dan akses materi general atau umum. Di sini dapat terlihat use case diagram seluruh modul aplikasi. Jadi dikarenakan ini adalah aplikasi proyek akhir, namun berkelompok, jadi terdapat beberapa modul yang dipecah untuk masing-masing orang kerjakan. Jadi untuk modul use case untuk yang seluruh modul aplikasi dapat dilihat seperti berikut. Mohon maaf apabila kurang jelas. Namun di sini dapat terlihat
dapat terlihat relasi seperti include dan extend. Maksud dari include ini adalah use case yang diarahkan itu harus diselesaikan terlebih dahulu dapat melakukan use case yang memiliki relasi include tersebut. Jadi kita ambil contoh dari use case posting materi general atau umum ini. Admin hanya dapat mengakses use case posting materi general atau umum apabila use case login ini sudah selesai atau sudah login. Kurang lebih seperti itu. Lalu kita masuk kepada demo aplikasi. Dimulai dari ini. Jadi adminnya harus login terlebih dahulu. Setelah login, admin akan disuguhkan oleh halaman dashboard aplikasi yang berisi data-data atau rangkuman data yang dipersingkat dan diberi grafik-grafik untuk pencernaan data yang didapat. Jadi dapat dilihat di sini ada berbagai grafik. Itu kita ambil contoh, salah satu adalah grafik instansi mentor yang sudah terverifikasi. Ini maksudnya adalah jadi admin saat melihat data grafik ini, admin dapat mendapatkan informasi ada mentor yang sudah terverifikasi itu instansinya apa saja dan ada berapa jumlahnya. Jadi di sini ada tiga orang mentor yang berasal dari instansi host, lalu 2 orang mentor yang dari instansi Istiqlal, dan 2 orang mentor yang berasal dari instansi Fit.ly. Lalu kita masuk ke halaman kelola penghafal. Nah, di fungsionalitas kelola penghafal ini, kita dapat melihat data-data singkat, data-data awal yang cukup singkat, yaitu nama dan email dari akun penghafalnya. Jadi kita dapat melihat nama email, lalu status aktivasi dari akun tersebut apa, lalu status ini merupakan status online atau offline akun tersebut. Lalu kita dapat melihat detail akunnya. Nah, di halaman detail akun di sini akan disuguhkan atau akan ditampilkan data-data yang lebih lengkap. Seperti di halaman sebelumnya kan hanya nama dan email, lalu status dan status aktivasi. Sedangkan di halaman detail ini kita dapat melihat jumlah pengikutnya berapa saja, lalu jumlah yang mengikutinya itu berapa saja, tanggal lahirnya, tanggal registrasi, hingga foto akun. Lalu kita dapat menghapus akun tersebut. Misal kita hapus akunnya, akan muncul sebuah alert agar kita tidak serta-merta langsung menghapus akun tersebut. Lalu akan muncul pesan data penghafal berhasil dihapus. Sedangkan tombol ini adalah tombol aktivasi atau non-aktivasi akun. Jadi kita sebagai admin dapat melihat dapat mengaktifkan atau menonaktifkan suatu akun yang berdasarkan dari apakah kegiatan yang dia lakukan, kegiatan ini merupakan unggah-mengunggah, apakah yang dia unggah itu selalu jelek atau bagaimana. Kalau iya, maka kita dapat melakukan nonaktivasi akun. Kita contohkan di sini. Akan muncul alert. Nah, lalu akan muncul pesan data penghafal berhasil dinonaktivasi. Lalu statusnya dari aktif menjadi tidak aktif. Hal yang sama pun akan terjadi apabila kita mengaktifkan suatu akun. Namun perbedaannya hanya data status aktivasi pun akan berubah menjadi aktif. Lalu di sini kita dapat mengekspor data-data tersebut ke dalam 3 jenis. Yang pertama itu jenis print, kita contohkan. Di print, kita langsung saja bisa langsung nge-print data-data tersebut. Lalu ke format PDF. Ya, ini format PDF-nya. Mohon maaf apabila tampilannya hanya seperti ini, karena di PDF itu versinya sudah
Mohon maaf, Pak. Iya, nggak apa-apa. Versinya kenapa versinya? Oh, versinya itu kurang cocok untuk digunakan. Jadi saya sudah mencari versi yang cocok itu tidak ada. Jadi Oke, oke. eh, apa untuk tampilannya hanya dapat ditampilkan seperti ini untuk yang PDF. Oke, oke, sip. Nah, lanjut ya. Bagus. Namun yang PDF itu dapat diakali dengan menggunakan yang print. Namun di sininya pilih Save as PDF. Jadi ujung-ujungnya uh, muncul nantinya akan tersimpan tampilan seperti ini. Lalu kita dapat mengekspor data tersebut ke dalam format Excel, Microsoft Excel. Lalu kita buka di sini. Lalu seluruh datanya akan ada di sini. Kita masuk ke dalam kelola mentor. Kelola mentor ini pada dasarnya cukup mirip dengan fungsionalitas kelola, namun bedanya di kelola mentor ini kita sebagai admin dapat memverifikasi suatu akun mentor. Jadi tanda-tanda seperti ini kan yang kuning ini belum terverifikasi. Jadi apabila kita contohkan, saya contohkan sebentar. Untuk emailnya ini harus email yang valid, jadi saat kita klik verifikasi akan ke email yang dituju. Mengirim suatu email. Jadi dapat kita contohkan. Kita klik verifikasi. Akan tunggu sebentar, ini sedang mengirim email. Itu muncul statusnya yaitu verifikasi mentor dan email aktivasi berhasil dikirim. Lalu kita coba. Kita lihat di bagian email. Nah, sini ada account verification yaitu dari admin MyFoku. Klik tautan berikut untuk aktivasi akun Anda. Kita klik, lalu status akun yang darinya tidak aktif menjadi aktif. Lalu untuk di detail pun ada beda, dikarenakan akun mentor ini harus dari instansi yang sudah terdaftar dan harus memasukkan suatu sertifikat untuk memastikan bahwa dirinya itu adalah mentor yang benar gitu, mentor asli. Jadi terdapat instansinya, lalu ada informasi grup yang diajar itu apa saja, jumlah pengikutnya, jumlah orang yang mengikutinya berapa saja, lalu sertifikatnya dan tanggal sertifikat ini berlaku atau tanggal sertifikat ini dibuat. Gitu. Lalu ke kelola unggahan, menghafal atau mentor MyFoku. Dapat terlihat di sini tampilannya itu ada previewnya atau pratinjau dari unggahannya itu. Ini video dapat di-play juga di sini, namun tampilannya kecil. Lalu terdapat keterangannya atau captionnya, keterangan atau caption dari unggahan tersebut, lalu nama pengguna yang mengunggah, lalu peranan atau role-nya dari akun tersebut, lalu tanggal unggahnya. Saat kita klik detail, terdapat informasi yang lebih. Kita dapat mendapatkan informasi total laporan atau report dari unggahan tersebut berapa saja, total suka atau like dari unggahan tersebut berapa saja, dan unggahannya tampilannya lebih besar. Untuk total laporan atau report ini dapat kita jadikan sebagai admin itu dapat kita jadikan sebagai dasar apabila reportnya banyak, maka unggahan ini dapat kita hapus. Misal unggahan yang tadi itu reportnya banyak, kita hapus, datanya akan berhasil dihapus. Nah, di sini kelola unggahan materi umum MyFoku. Ini secara konsep itu cukup mirip dengan fungsionalitas kelola unggahan. Namun bedanya nanti pada saat admin akan mengunggah suatu materi umum dari sini, di halaman ini, akan menyambung ke halaman kelola unggahan materi umum.
detail dari unggahan materi umum ini seperti apa. Lalu untuk video ini pun bisa dimulai atau di play. Lalu seperti tanggal unggahnya dan captionnya apa. Lalu ini kelola data grup hafalan Mekoku. Jadi dapat dilihat di sini foto grupnya itu apa, nama grupnya, deskripsi dari grupnya, dan pemilik grupnya atau mentor dari grup tersebut. Ya, dapat kita lihat detailnya itu cukup sama ya, data-datanya, nama grupnya, deskripsi grup, owner atau pemilik grupnya. Lalu yang menjadi data tambahan di sini adalah berapa data berupa jumlah anggota grupnya berapa, lalu nama anggota-anggota grupnya siapa saja. Lalu kita masuk ke fungsionalitas unggah materi umum. Fungsionalitas unggah materi umum ini merupakan fungsionalitas yang dimana admin akan mengunggah materi Islam yang bersifat umum yang nantinya dapat diakses oleh akun penghafal dan mentor di halaman beranda. Jadi kita contohkan di sini, kita pilih berkas yang ingin mengunggah dulu, apakah itu foto pun video. Kita coba di sini adalah video. Ada video mengaji surah Al-Fatihah. Captionnya ini adalah surah Al-Fatihah. Unggah. Lalu akan terdapat suatu pesan yaitu unggahan materi umum berhasil ditampilkan. Silakan terbitkan di halaman kelola unggahan materi yang bersifat umum. Di sini maksudnya adalah admin saat mengunggah suatu unggahan materi umum, materi Islam yang bersifat umum, itu tidak serta-merta langsung terpublish atau langsung ada di halaman beranda akun menghafal atau mentor. Namun dapat admin tuh harus mengecek kembali atau memvalidasi kembali unggahan tersebut itu benar atau tidak, seperti captionnya itu benar atau tidak, lalu unggahannya itu cocok atau tidak gitu. Jadi dapat dicek, admin dapat melihat detailnya, dapat di play juga. Apabila semua datanya sudah benar, maka admin dapat langsung mengklik terbitkan. Terbitkan unggahan. Data unggahan berhasil diterbitkan. Kalau sudah berhasil diterbitkan, berarti data unggahan ini dapat diakses oleh penghafal atau mentor. Yang dapat dicontohkan di sini. Ya, ini materi dari admin. Materi dari admin ini yang barusan dipilih ini merupakan video mengaji ini surah Al-Fatihah. Lalu kita masuk ke fungsionalitas buat pengumuman. Di fungsionalitas ini kita sebagai admin itu dapat membuat suatu pengumuman untuk diakses oleh penghafal atau mentor di halaman berandanya. Jadi pengumuman-pengumuman yang ada pun juga dapat dikelola oleh admin, seperti disunting isinya atau diedit isinya, lalu dihapus. Kita contohkan untuk membuat pengumuman baru, seperti jangan lupa mengaji. Kan? Data pengumuman berhasil diumumkan dan data yang baru dihapus yang diumumkan itu akan muncul di halaman beranda akun penghafal dan mentor. Kita contohkan di sini. Ya, pengumumannya akan berubah, itu jangan lupa mengaji. Sedangkan daftar kegiatan admin, ini adalah fungsionalitas yang dimana admin ini kan karena kegiatan pekerjaannya sebagai admin itu otomatis akan memiliki banyak pekerjaan saat menjabat sebagai admin. Jadi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pekerjaan admin, maka dibuatlah sebuah fungsionalitas untuk mengelola daftar kegiatan admin. Jadi dapat kita lihat di sini
admin itu memiliki kegiatan apa saja. Seperti contoh di sini adalah sidang jam 8. Lalu akan ada tanggalnya. Lalu di sini adalah sebuah tombol untuk menetapkan apakah kegiatan ini sudah selesai atau belum. Apabila tombolnya biru, tulisan selesai di sini, berarti nama kegiatan ini belum selesai. Jadi dapat kita set atau ubah menjadi sudah selesai. Selesaikan kegiatan, lalu akan muncul pesan data kegiatan berhasil dibuat selesai. Lalu dapat disunting juga nama kegiatannya, seperti sidang revisi. Kegiatannya berhasil diubah dan muncul pesan juga. Lalu apabila kita buat kegiatan baru, misal jangan lupa cek data, kan akan muncul data yang baru, data kegiatan yang baru. Itu data kegiatan berhasil disimpan, dan otomatis karena data kegiatan ini baru, maka data kegiatan ini pastinya belum selesai dan dapat kita selesai juga atau hapus. Lalu pada fungsionalitas terakhir itu kelola data profil admin MyFoku. Jadi dapat kita ubah di sini nama adminnya, emailnya, lalu foto dari adminnya dapat kita ubah. Misal kita ubah ke hal yang lain misalnya. Lalu disimpan. Ya, data profil admin berhasil diperbarui. Kurang lebih itu saja demo dari aplikasi PA saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus ya. Ini paling lama nyusun apa, Zaki? Analisis atau desain atau kode program ya? Oh, kalau di saya itu kode programnya, Pak. Tapi bagus juga ya ini ya. Sudah dibuat hak HKI-nya enggak? Hak paten. Untuk hak paten ini kan karena apa namanya? Gabungan. Aplikasi yang rencananya dijadikan startup ya, Pak, awalnya. Oh, sepertinya sih HKI itu sudah, Pak. Lalu kan kita juga udah dapat funding atau pendanaan dari BTP ya, Bandung Technopark itu. Iya. Jadi sampai sekarang ini masih tahap development gitu, Pak. Aplikasinya lagi dibuat, dan kita sebagai marketingnya akan lagi gencar-gencarnya di sosial media gitu. Nanti ada mana di ini ya. Biasanya itu kalau untuk HK itu ada sertifikat ya. Nah, kalau misalkan kamu ini juga nggak apa tuh, bagus tuh, di share aja tuh ya tentang MyFoku ya, bagus ya. Iya, Pak. Oke, sama apa, Abizar nggak, bukan ya? Iya, Pak, betul, dengan Abizar, Vidya Helmi dan Rahmat bener ya. Oke ya. Terus setelah nih bikin startup itu apa lagi rencananya? Lanjut studi atau apa? Saya rencananya lanjut ke ekstensi S1 Telkom ini, Pak. Jadi sekalian apabila startupnya ini masih lancar-lancar saja, jadi sekalian dikembangkan lagi. Oke, sip. Good luck ya terus ya. Tetap semangat, tetap sehat ya. Bisa kalau ingin konsultasi ya silahkan aja, nggak apa. Oke. Oke, ada kalimat motivasi mungkin buat terutama adik-adik yang setelah kamu itu ya. Apa misalkan tetap semangat atau bagaimana? Kata motivasi dari Zaki. Kalau dari saya sih, Pak, dengan kita tuh jangan maksudnya, terus kita juga jangan merasa pintar. Maksudnya kalau kita ngerasa pintar itu semangat belajar tuh pasti langsung drop, langsung turun. Jadi kita harus kayak ya maaf nih, Pak, kalau kasar bahasanya. Jadi kita kayak harus merasa bodoh aja terus, kita tuh bodoh sebenarnya. Tapi dengan kita ngerasa bodoh itu semangat belajar kita akan naik terus gitu. Jadi kita kan otomatis akan rajin, jadi tahu hal yang lebih lagi gitu. Ya, setuju ya saya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya mengatakan, semakin kita banyak membaca atau mempelajari sesuatu ya, seharusnya yang akan dia rasakan adalah
dia akan merasa ternyata masih banyak ilmu ya yang harus dibaca ya. Ternyata masih ilmu Betul, ini Pak. banyak gitu ya. Betul Ya, banget. makanya harus tetap bersyukur katanya ya. Tadi benar tidak boleh Pak, ini mah kacang ini ya. Atau mungkin saya nggak tahu apa-apa gitu ya, misalkan tidak boleh juga ya. Iya. Oke, pelajari Iya. aja ya. Dan semakin kita pelajari, harusnya tidak menumbuh sombong ya, tidak tumbuh sombong, Iya, tapi betul. makin merasa diri kita bahwa memang banyak nih yang kita pelajari baru-baru semua gitu. Iya. Oke, bagus ya. Terima kasih ya motivasinya, Terima sharing kasih. dan mengingatkan juga ya buat saya pribadi. Oke, kita akhiri ya. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Pak.